Beberapa bulan setelah perang besar, kerajaan Nomalo perlahan bangkit kembali. Namun Tung Tung tahu, perdamaian ini cuma sementara. Di ruang singgasana, ia berkata kepada Cappuccino, "Kita butuh lebih dari sekadar prajurit, kita butuh legenda." Cappuccino mengangguk. "Pasukan elit Nomalo?" Yang kedulu tersebar di seluruh benua. Tung Tung tersenyum tipis sambil menggenggam stafnya. "Kalau begitu, saatnya berangkat." Musim baru pun dimulai. Di jalan penuh misteri, sihir kuno, dan pertemuan tak terduga. Tung Tung dan kawan-kawan berkelana, mencari kekuatan lama untuk melindungi dunia baru. Setelah berminggu-minggu perjalanan, Tung Tung dan pasukannya tiba di kerajaan Letandria, kota tua yang dikelilingi menara sihir dan sungai bercahaya. Tempat yang tenang di permukaan, tapi menyimpan sesuatu di bawahnya. Tung Tung berjalan perlahan melewati pasar malam. Mata para penjaga menatap tajam, seolah tahu tujuan kedatangannya. Cappuccino berbisik pelan, "Kau yakin orang itu benar-benar ada di sini?" Tung Tung tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah bar tua di ujung jalan. Mereka pun melangkah masuk. Suara ramai langsung berubah sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Di sudut ruangan ada seseorang menatap balik. Tatapan yang familiar. Seakan mengenal Tung Tung dari masa lalu. Tapi malam itu, tak ada kata yang terucap. Hanya diam dan firasat akan pertemuan besar yang menunggu. Suasana bar mendadak sunyi. Tung Tung berdiri di tengah ruangan, menatap sosok di sudut meja. "Sudah lama." Suara itu berat, tajam, penuh kenangan. Tung Tung terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kau masih hidup." Sosok itu menghela napas. "Dulu aku prajurit Nomalo, tapi semua berubah sejak kerajaan runtuh." Tung Tung menatapnya mantap. "Kalau begitu, bantu aku membangunnya kembali. Dunia akan tahu. Nomalo belum berakhir." Beberapa orang di bar mulai bangkit, penasaran. Kesuatu materis antara masa lalu dan masa depan. Asep menatap tongkat sihir Tung Tung, lalu berdiri. Dan malam itu api lama kembali menyala. Dua tangan bersatu. Tung Tung dan pasukannya tiba di pintu batu raksasa. Gerbang menuju dungeon terlupakan. Begitu mereka melangkah masuk, udara berubah berat. Dinding berlumut bergetar dan suara bisikan kuno menggema di setiap lorong. Di tengah ruangan utama, berdiri sosok tinggi berkerangka. Mata hijau menyala, tangan menggenggam tongkat hitam, Lich penjaga run kebangkitan. Tanpa banyak waktu, Tung Tung mengangkat stafnya. Cahaya biru membelah kegelapan, menyambar ke arah makhluk itu. Asep melompat ke depan, menebas sigil sihir yang melindungi rune. Setelah itu Asep menghancurkan tubuh sang Lich. Saat ledakan terakhir mereda, Lich itu hancur menjadi debu. Tung Tung memegangnya perlahan. Aura hijau menyatu ke dalam stafnya. Cahaya hijau dari rune di staf Tung Tung menyala sendiri, dan dari balik reruntuhan suara gemuruh terdengar. Dari bayangan muncul makhluk raksasa. Tulang-tulang hitam menyatu dengan sihir hijau menyala. Tanpa ragu, Tung Tung mengangkat stafnya. Rune kebangkitan berdenyut. Cappuccino melompat ke depan, menebas sayap makhluk itu, sementara Asep memanggil api suci untuk menahan serangan baliknya. Tung Tung menutup matanya, lalu menancapkan staf ke tanah. Runenya menyala lebih terang. Energi biru tua menjalar ke tanah, membentuk lingkaran sihir besar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan arwah prajurit Nomalo yang dulu gugur. Dalam satu teriakan sihir, monster itu hancur menjadi debu, dan sunyi kembali menyelimuti hutan. Setelah pertarungan panjang di dalam dungeon, Tung Tung dan pasukannya akhirnya kembali ke permukaan. Langit terang, tapi dunia terasa berbeda. Kerajaan-kerajaan mulai memperkuat pasukan mereka, dan perang besar hanya tinggal waktu. Dengan rune kebangkitan kini menyatu di stafnya, Tung Tung tahu ia tak bisa lagi berdiam diri. Untuk membangun kembali Nomalo, ia harus menemukan kembali para pasukan elit yang dulu tersebar di seluruh benua. Asep memimpin perjalanan ke timur, menuju padang tandus yang dikabarkan menyimpan jejak pasukan kuno. Cappuccino dan rekan-rekannya mengintai dari langit, menandai wilayah musuh yang mulai bergerak di utara. Namun di balik semua itu, Tung Tung bisa merasakan sesuatu memanggilnya. Sebuah kekuatan lama yang menunggu untuk dibangkitkan kembali. Pasukan Nomalo kini bertambah kuat. Tung Tung akhirnya berhasil mengembalikan salah satu elit lamanya, Bobrito Benjito. Dengan kehadirannya, barisan mereka kembali hidup. Semangat yang dulu hilang, perlahan menyatu lagi. Namun kabar buruk datang lebih cepat dari yang diduga. Terungkap bahwa King Dontol telah memulai invasi ke kerajaan-kerajaan sekitar. Desa-desa terbakar, dan pasukannya terus bergerak ke selatan. Wilayah Nomalo menjadi target berikutnya. Tung Tung menatap ke arah angin utara, merasakan getaran perang yang semakin dekat. Siapakah Raja Anomali ini? Apakah Tung Tung bisa melawan anomali kali ini?
Pasukan King Dontol bergerak cepat. Barisan baja emas menuruni lembah. Di sisi lain, pasukan Nomalo sudah bersiap. Tung Tung berdiri di garis depan, memanggil kekuatan kuno dari rune Necromancer. Ledakan pertama mengguncang tanah, dan bentrokan pun dimulai. Suara baja, raungan makhluk sihir, dan sihir hitam memenuhi langit. Asep memimpin sayap kiri, sementara Cappuccino Assassino menyerbu dari bayangan. Pertempuran sengit. Di tengah kobaran api, King Dontol berubah ke bentuk aslinya. Tung Tung cemas apa yang akan terjadi kepada Nomalo. DI episode sebelumnya, King Dontol berubah ke bentuk aslinya dan kini pasukan Nomalo mulai terdesak. King Dontol terus maju tanpa henti. Tung Tung berdiri di tengah medan perang. Sihir Necromancer-nya sudah menguras hampir seluruh energinya. Namun ia tahu ini bukan saatnya mundur. Di sisi lain, Bobrito Bandito dan Cappuccino Assassino berusaha menahan pasukan elit Dontol yang menyerang dari arah timur. Jeritan, dentuman logam, dan kilatan sihir bercampur menjadi satu kekacauan. Lalu, bumi bergetar keras. King Dontol memanggil kekuatan inti sihirnya, menembakkan gelombang energi merah gelap ke seluruh medan perang. Tung Tung menahan serangan itu dengan perisai sihir, tapi tekanan luar biasa membuat tanah di sekitarnya retak. Dan hanya satu hal yang pasti, malam ini darah akan menentukan siapa yang bertahan. Sisa pertempuran berubah menjadi lautan api dan debu. Dan King Dontol pun diserang. Asep menggunakan jurus Axis Storm. Tung Tung melangkah maju. Kekuatan rune Necromancer mulai bangkit sepenuhnya. Di sekitarnya, bayangan undead muncul dari tanah, mengelilingi King Dontol dari segala arah. Ini untuk Nomalo, gumam Tung Tung pelan. Suara logam pecah, dan tubuh King Dontol terhempas ke tanah. Hening. Pasukan Nomalo bersorak, sementara Tung Tung hanya berdiri diam, menatap medan perang yang kini sunyi.